Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya bersama dengan teman saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan lingkungan. Yang pertama ada anatomi tumbuhan, adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur internal dari tumbuhan. Ini mencakup analisis rinci tentang bagaimana berbagai organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun tersusun dan berinteraksi satu sama lain. 1. Akar. Akar bertanggung jawab untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Terdapat berbagai jenis akar termasuk akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua ada batang. Batang mendukung tumbuhan dan mengangkut air, nutrisi, dan zat organik antara bagian. Bagian dalam batang mencakup enzim yang membawa air dan mineral serta volume yang membawa nutrisi hasil fotosintesis. Yang ketiga ada daun. Daun adalah tempat utama fotosintesis di mana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Epidermis melindungi daun, sementara stomata memungkinkan pertukaran gas. Inilah adalah salah satu contoh anatomi tumbuhan. Baik, yang kedua adalah famili tumbuhan. Famili adalah tingkat taksonomi dalam klasifikasi tumbuhan yang berada di bawah order dan di atas genus. Pada tingkat ini, tumbuhan yang memiliki kesamaan karakteristik, morfologi, anatomi, dan genetik dikelompokkan bersama. Yang pertama, mawar-mawaran, termasuk mawar, stroberi, apel, dan pir. Karakteristik bunga seringkali simetris. Yang kedua, polong-polongan, mengandung kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, dan tanaman berbiji lainnya. Berkembang biak melalui nodul akar yang mengandung bakteri penambat nitrogen. Yang ketiga, rumput-rumputan, melibatkan tanaman pangan utama seperti gandum, jagung, dan padi. Struktur bunga seringkali menjadi sumber biji pokok. Yang keempat, terung-terungan, melibatkan tanaman seperti tomat, kentang, dan tembakau. Yang kelima, min-mintan, mengandung tanaman seperti mint, rosemary, dan basil. Ciri khas daun aromatik sering digunakan dalam masakan. Yang ketiga, sistem organ tumbuhan dan masalah ekosistem tumbuhan. Pertama, sistem organ tumbuhan. 1. Akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari tanah serta memberikan stabilitas pada tumbuhan. Anatomi akar, akar serat, dan akar napas. 2. Batang. Fungsi batang mendukung tumbuhan dan mengangkut air, nutrisi, dan produk fotosintesis. Struktur batang tunggal atau monokotil, dan batang bercabang atau dikotil. 3. Daun. Fungsi daun tempat utama fotosintesis, bertukaran gas, dan transpirasi. Adaptasi daun berduri dan daun berbulu untuk mengurangi penguapan. Yang berikutnya adalah masalah ekosistem tumbuhan. Yang pertama, deforestasi, dampak hilangnya habitat, penurunan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Yang kedua, perubahan iklim, dampak peningkatan suhu, perubahan pola hujan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan distribusi tumbuhan. Yang ketiga, polusi air dan udara, dampak keracunan tanah dan air, merusak organisme tanah serta merusak jaringan tumbuhan. Yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati, dampak menurunnya jumlah spesies tumbuhan mengancam ketahanan ekosistem terhadap perubahan. Yang kelima, penyakit tumbuhan, dampak menyebabkan kerusakan pada organisme tanaman, mengurangi hasil pertanian. Yang keenam, penebangan dan pembakaran hutan, dampak merusak ekosistem hutan, menghilangkan tempat hidup bagi banyak tumbuhan. Dan ini merupakan contoh salah satu kerusakan ekosistem. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.